Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-20 setelah Trinitatis ini meyakinkan kita akan kebahagiaan mendengarkan firman Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 23 ayat 1, Yesus Hami Rodison. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun, Engkau melindungi orang yang percaya dan yang datang berserah kepadamu. Karena itu, kami datang memohon kasih-Mu, janganlah menolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 655 ayat 1, Ojahani Huria. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam Konfesi HKBP 1996 pasal kedua. Kita mengakui dan menyaksikan Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah sungguh-sungguh firman Allah.
Alkitab menyatakan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang pusatnya adalah Yesus Kristus. Kita mengerti firman Allah melalui bimbingan Roh Kudus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman itu menjadi daging dan berpusat pada Yesus Kristus. Dengan ajaran ini, kita menekankan bahwa hanya firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kuduslah yang dapat menyatukan gereja dan mempersatukan gereja-gereja, bangsa-bangsa, dan seluruh suku bangsa. Kita menekankan supaya semua majelis dan warga jemaat siap sedia memberitakan kabar baik. Kita menekankan bahwa bukan hanya orang yang ditahbiskan yang menerima tugas, tetapi semua warga jemaat mendapat bagian akan pengetahuan yang perlu untuk mempelajari dan menghayati firman Allah. Kita menekankan bahwa firman Allah adalah sumber kehidupan dan pedoman pekerjaan dan kehidupan yang berkenan bagi Allah, yang berguna bagi setiap orang, keluarga, pengajaran agama, kebaktian, dan yang mengajak manusia mau berdialog dengan orang lain melalui semua persekutuannya di tengah masyarakat di dunia ini. Kita menentang tindakan yang memasukkan Alkitab ke dalam peti orang mati karena berkeyakinan bahwa dengan cara itu dia dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita menentang tindakan pemakaian Alkitab untuk memilih hari yang baik dan untuk mengetahui nasibnya. Bila diperlukan pada saat menerima jabatan baru dalam pemerintahan, Alkitab dapat dipakai sebagai perlengkapan untuk menyatakan janjinya. Kita menolak pemakaian Alkitab untuk bersumpah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat 1, Torop Dope Nasiati. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Tuhan, kami masih cenderung menganggap bahwa kebahagiaan itu kami peroleh dengan segala sesuatu
yang kami capai dan miliki di dunia ini. Padahal Engkau yang menegaskan bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kami terbuka mendengar dan melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk mengejar kebahagiaan sejati di dalam firman-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Kita semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 240 ayat 3, O Hamuna Naporsea. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 260 ayat 1, Holan Yesus do hubai dongaku. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 229 ayat 1, Sai Martua do Sudena. Kita memberikan persembahan 1A dan 1B, juga kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, yaitu dari Lukas 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, semua orang tentunya berharap hidupnya selalu berbahagia.
apapun latar belakang kehidupannya. Di mana kebahagiaan dalam istilah Yunani makarios yang artinya bahagia, sejahtera, aman, tidak ada beban, dan menyenangkan. Dan dalam bahasa Inggris, blessed, fortunate, happy, yang artinya adalah suatu berkat yang menguntungkan dan menggembirakan, terbebas dari beban. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, apakah saudara saat ini sedang berbahagia atau sebaliknya? Hal-hal apa sajakah yang dapat membuat seseorang berbahagia? Mungkin ada yang merasa bahagia karena baru mendapatkan bonus di pekerjaannya. Ada yang bahagia karena akan menikah sebentar lagi. Ada juga yang merasa bahagia karena baru saja mendapatkan kelahiran cucu dari anaknya. Dan ada juga yang bahagia karena prestasinya di sekolah dan banyak hal lain lagi yang membuat seseorang berbahagia. Dan ada juga karena mengumpulkan banyak harta. Dan kebahagiaan itu muncul karena seseorang memperoleh capaian-capaian dalam hidupnya. Sehingga ketika dia belum mencapai atau meraih harapan-harapan yang diinginkannya, itulah membuat seseorang tidak bahagia, merasa kecewa, marah, benci, menangis, dan bahkan melupakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan minggu ini hendak mengingatkan kita tentang kebahagiaan yang sejati. Dalam perikop ini, Yesus hendak menggugah dan mengingatkan iman percaya kita tentang kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, ada dua hal penting menjadi pesan firman ini. Pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, tak kala Yesus masih berbicara dan mengajar orang banyak, kemudian seorang perempuan dari antara mereka mendengar pengajaran Yesus, kagum dan memuji pengajaran Yesus. Dia berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Perkataan perempuan itu tentu dari lubuk hatinya sebagai ungkapan dari pemikiran atau sudut pandang seorang ibu yang bangga jika mempunyai anak yang luar biasa. Ungkapan perempuan itu adalah hal yang mudah dimengerti karena memang setiap ibu atau setiap orang tua pastilah bangga dan berbahagia apabila anaknya dikenal, didengar, dikagumi, dan diikuti orang banyak. Di samping ibu yang melahirkan itu berbahagia, orang Yahudi juga lazim memaknai air susu adalah bagian dari berkat Tuhan. Kejadian 49 ayat 25. Pasti ibu-ibu juga punya kebahagiaan ketika anak-anaknya berprestasi. Ketika nama orang tua disebut saat anaknya diwisuda, apalagi jika indeks prestasi anaknya sangat memuaskan, walaupun di zaman pandemi COVID-19 saat ini. Dan kita tentu berbahagia jika anak kita diwisuda walaupun secara online. Kebahagiaan itu tetap ada. Khususnya seorang ibu yang lebih banyak terlibat dalam pendampingan anak-anaknya. Karena itulah perempuan itu secara spontan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang melahirkan engkau." Hal ini menggambarkan bahwa kebahagiaan itu cenderung atau dianggap sesuatu yang hanya dapat diperoleh atas capaian-capaian dalam hidupnya. Dan mungkin pemikiran itu juga menjadi pemikiran kita pada umumnya.
sehingga kebahagiaan kita hanya dibatasi oleh capaian-capaian kinerja kita di dunia ini. Apalagi jika capaian-capaian itu bisa dibagikan di akun media sosial. Dan rasanya kebahagiaan itu semakin lengkap ketika semakin banyak orang yang mengetahui keberhasilannya. Hal ini merupakan yang wajar dan tidak ada yang salah. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang seperti itu hanya sesaat. Karena kita bisa merasa bahagia ketika kita berhasil, tetapi esok hari kebahagiaan itu akan hilang apabila kita dihampiri oleh berbagai pergumulan. Seperti pada situasi saat sekarang ini, wabah virus corona atau COVID-19 yang sungguh membuat kita menderita. Seluruh dunia termasuk bangsa kita mengalami efeknya yang mengakibatkan krisis multidimensi, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis kemanusiaan, krisis keamanan. Banyak orang yang meninggal, banyak korban PHK, korban tidak punya uang, tidak punya materi, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, dan korban-korban lainnya. Masihkah kita berbahagia? Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, ada perbedaan pemahaman antara perempuan itu dengan Yesus tentang siapa yang berbahagia dan karena apa seseorang itu berbahagia. Yesus hendak meluruskan pemahaman perempuan itu dan juga pemahaman kita saat ini tentang kebahagiaan yang sejati. Bagi perempuan itu yang berbahagia adalah ibunya, yaitu Maria. Sementara bagi Yesus yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan menaati firman Allah. Yesus bukan mau menyangkal atau menyalahkan perasaan perempuan tersebut. Bagi Yesus hubungan darah dan ikatan kekeluargaan dan pertimbangan duniawi tidak sebaiknya menjadi yang utama dalam kehidupan ini. Tetapi yang utama dan terpenting dalam kehidupan ini adalah mendengar dan menaati firman Tuhan. Bahwa orang yang hidupnya sungguh-sungguh berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun, firman Tuhan akan membuatnya selalu merasa bersyukur dan berbahagia. Sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Demikian juga dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Firman Allah itulah yang menjadi kunci kebahagiaan kita, yang mengingatkan, menguatkan, menghiburkan, menyelamatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang memelihara firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam setiap ibadah minggu, setelah selesai mendengarkan ayat bacaan epistel, kita selalu mendengarkan pelayan liturgis mengucapkan ayat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mendengarkan firman Allah, kebahagiaan sukacita akan kita terima dengan melakukannya dalam hidup kita. Jadi tidak bisa hanya mendengarkan saja,
tetapi juga harus memeliharanya, harus melakukannya dengan sikap hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Sehingga firman Tuhan harus dibarengi dengan cara sikap hidup, perbuatan yang benar. Setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, dengarkanlah dengan baik-baik dan konsentrasi, supaya ketika kita ditanya, apakah khotbah minggu ini? Setidaknya kita bisa mengingat karena sudah tertanam di dalam hati kita. Dan jika tertanam dalam hati kita, kita akan dibaharui dan kita akan melakukannya dalam hidup kita. Dengan demikian, apapun yang akan kita kerjakan mulai besok dan sepanjang minggu ini, kita akan penuh sukacita. Bahkan ketika kita belum dapat mencapai target kita seminggu ini, kita akan tetap merasa bersyukur dan bersukacita. Karena kebahagiaan kita tidak diukur oleh capaian-capaian jasmani di dunia ini, melainkan ketika kita bisa mengerjakan pekerjaan itu seturut firman Allah. Dan jika ada pergumulan, kita tidak menjauh dari Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seruan minggu kita adalah kebahagiaan mendengarkan firman Allah. Untuk itu, jangan sampai kehilangan kebahagiaan, karena hidup yang dipenuhi kebahagiaan melahirkan energi positif, membangun kepenuhan hati, dan kita dimampukan mentransfer nilai-nilai positif kepada orang lain. Dan dalam firman Tuhan, Tuhan menjangkau kita dengan kasih-Nya. Tuhan menjangkau kita dengan firman-Nya. Dan kita dipakai Tuhan menjangkau orang lain dengan penuh kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui firman Tuhan, karya kasih-Nya telah dinyatakan kepada kita karena Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Lebih-lebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 8 sampai 9. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak memperoleh capaian jasmani, dan ketika kita mengalami kegagalan, tidak akan membuat kita putus asa dan hilang harapan. Kebahagiaan sejati senantiasa ada dalam hidup kita, seperti nyanyian buku Ende 213 ayat 1. Dung sonang rohaku dibain Jesusi, porsuk pehutau dison. Napos do rohaku di Tuhan, di pasonak toktong rohakon. Sonanggo, di pasonang toktong rohakon. Saudara-saudara, jika ada yang belum merasa bahagia hari ini, mari dengarkan dan lakukan firman Tuhan, akan kita peroleh kebahagiaan yang sejati. Jangan pernah menyerah. Dengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberikan berkat-berkat melimpah bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan, dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan mampukan untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang yang berbahagia
memperoleh Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kebahagiaan-kebahagiaan di dunia ini hanya sementara, tetapi kebahagiaan bersama Tuhan, bersama firman-Mu, itulah yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-Mu HKBP, berkati setiap orang percaya yang senantiasa setia akan firman-Mu, dan berkati setiap orang yang memperdengarkan firman-Mu, supaya banyak orang yang mendengarkan akan berita sukacita, akan karya keselamatan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 28 ayat 1, Hatani Jehovah. Kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengingatkan kita untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Sebab kebahagiaan merupakan dambaan setiap orang. Kebahagiaan sejati bukan tergantung pada status sosial, banyaknya harta, dan keturunan yang kita miliki. Kebahagiaan sejati tergantung respon kita pada firman Tuhan. Marilah kita mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita bernyanyi buku Ende 695 ayat 4. Yesus Tuhaku di homa awon.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.